Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surba, khususnya untuk kelas 8? Pada kesempatan kali ini, Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan makna Sumpah Pemuda. Namun sebelumnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan isi Kongres Pemuda 1 dan isi Kongres Pemuda 2. Nah, selanjutnya Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan makna Sumpah Pemuda atau hasil dari Kongres Pemuda 2. Mari anak-anak simak materi yang akan Bu Miftah sampaikan. Yang pertama, Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan makna dari Sumpah Pemuda. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, siswa dapat memaknai isi dari Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda yang akan kita maknai per katanya, per kalimat, mulai dari yang pertama sampai yang ketiga. Bunda akan bacakan isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, nak, memaknai isi dari Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini diawali dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Jadi lagu kebangsaan ini dinyanyikan pertama kali ketika peristiwa Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Jadi lagu kebangsaan ini sebenarnya dilarang oleh bangsa Belanda, anak-anak. Tetapi para pemuda bersikukuh tetap menyanyikan dan mengumandangkan lagu kebangsaan ini, lagu Indonesia Raya. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Arti dari Sumpah Pemuda kalau kita lihat sebenarnya ini adalah perjuangan para pemuda untuk memerdekakan Indonesia, nak. Di sini Bu Miftah tuliskan mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Jati diri ini adalah identitas anak-anak.
bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki negara, yakni negara Indonesia. Yang kedua, telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Jadi sudah dikobarkan, sudah dituliskan dalam hati para pemuda untuk segera memerdekakan Indonesia dengan melawan para penjajah atau sekutu tadi. Jadi kalau disimpulkan, makna dari Sumpah Pemuda itu adalah suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen itu perjanjian anak-anak, untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yakni bahasa Indonesia. Jadi ini sudah disepakati kaitannya dengan isi dari Sumpah Pemuda yang ada di slide pertama. Ditegaskan bahwasanya itu adalah sudah menjadi perjanjian para pemuda untuk menyatukan bangsa Indonesia. Bung Miftah akan menjelaskan poin yang pertama dari isi Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Nah, tanah Indonesia yang dimaksud adalah seluruh wilayah Indonesia, baik daratan maupun lautan. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki luas wilayah daratan dan lautan itu sebesar 5.180.053 km persegi anak-anak. Jadi betapa luasnya wilayah yang kita miliki ini. Makanya mereka ini, para pemuda, mengaku bertumpah darah satu, yakni tanah Indonesia, wilayah Indonesia, bukan daerah setiap para pemuda itu anak-anak. Jadi menghilangkan sifat kedaerahan. Yang kedua, menurut letak astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini kalau kaitannya dengan letak astronomisnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan letak astronomis, maka kita adalah negara yang memiliki wilayah Nusantara, yang berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Jadi bayangkan anak-anak, lautannya yang begitu luas, pulaunya yang begitu banyak. Makanya ini yang menyatukan para pemuda untuk menjadi satu, yakni tanah Indonesia, satu wilayah negara NKRI. Poin yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kalau yang pertama tadi adalah wilayahnya, sekarang adalah yang disatukan orangnya. Tidak ada orang Sunda, tidak ada orang Madura, tetapi orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Paham kebangsaan disebut juga sebagai kesadaran berbangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk. Majemuk itu beraneka ragam anak-anak. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Baduy, dan seterusnya itu. Kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi menghilangkan ras, menghilangkan suku yang ada di Indonesia, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sehingga pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya NKRI di Indonesia ini. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Jadi di sini Bung Miftah jelaskan kaitannya dengan bahasa persatuan ini adalah bahasa Indonesia.
yang memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Bayangkan saja anak-anak, ketika kita berkomunikasi dengan bahasa daerah kita sendiri, sedangkan kita berbicara dengan orang yang daerahnya berbeda dengan kita, maka kita tidak akan nyambung anak-anak, karena tidak mengerti maksud dari bahasa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kecuali kalau kita memang tahu dengan bahasa semua yang ada di Indonesia, mungkin kita bisa saja berkomunikasi karena kita sudah mempelajari bahasa yang ada di daerah Indonesia masing-masing. Tetapi pada saat itu anak-anak, tidak semua orang itu mengerti bahasa daerah orang lain, sehingga yang diperlukan untuk menyatukan komunikasi bangsa Indonesia itu adalah dengan menyamakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia ini berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ternyata salah satu kunci Indonesia merdeka ini dengan menyatukan bahasa daerah menjadi bahasa persatuan. Selanjutnya, ini masih kaitannya dengan poin ketiga, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ketika berkomunikasi, para pemuda tadi anak-anak memakai bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara, tetapi juga dipakai dalam bidang pendidikan, dalam bahasa perhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Jadi mulai dibiasakan bahasa Indonesia itu tidak hanya ketika berorganisasi saja anak-anak, ternyata ketika dalam bidang pendidikan, dalam merencanakan sesuatu hal kaitannya dengan pembangunan nasional, juga memakai bahasa persatuan. Sekian yang bisa Bu Mita sampaikan, semoga bermanfaat anak-anak. Kita lanjut dalam Zoom meeting ya, pertemuan hari ini. Nanti Bu Mita akan mencoba tanya jawab melalui Zoom. Jadi nanti kalau anak-anak bisa menjawab akan mendapatkan poin tambahan dari Bu Miftah untuk pembelajaran PKN. Sekian yang bisa Bu Mita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.